perkenalkan ya, sekedar introduction saja di awal ya. Kurang lebih 6-7 tahun yang lalu saya adalah peserta di pelatihan yang sama, yaitu pelatihan SKKNI bersertifikasi BNSP untuk pelaku ekspor. Jadi 6-7 tahun yang lalu saya adalah peserta juga, yang diadakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, tepatnya di tahun 2016 di Kota Bandung, di waktu itu tempatnya di kampus UPI, ya, Jalan Setiabudi ke arah Lembang. Jadi salah satu mungkin bisa dibilang KPI dari pencapaian program pelatihan ini adalah yaitu tumbuhnya para pelaku ekspor, bahkan dia bisa menjadi fasilitator sebagaimana saat ini saya berada di depan rekan-rekan sobat ekspor sekalian. Jadi pelatihan ini memang pelatihan yang sangat bukan hanya sekedar teori tapi juga praktek ya, sebagaimana nanti ada latihan-latihan yang dimana latihan itu sebenarnya adalah praktek kita untuk benar-benar kita lakukan saat nanti menjalankan bisnis kita. Bagaimana mencari pembeli, bagaimana korespondensi, bagaimana menghitung harga dan lain-lainnya. Ya, untuk menyingkat waktu langsung saja kita masuk ya. Jadi output dari materi ini ada 4 yang diharapkan bahwa pertama rekan-rekan sobat ekspor mampu mengidentifikasi besaran komponen biaya ekspor dari masing-masing kegiatan. Kemudian mengidentifikasi Incoterms yang digunakan dan menghitung biaya ekspor berdasarkan Incoterms yang berlaku. Yang ketiga, rekan-rekan sobat ekspor mampu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dalam menentukan harga ekspor. Dan yang terakhir, mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel produk ekspor. Mohon maaf saya lupa di sini mencantumkan kode materinya, kode SKKNI-nya, nomornya. Tapi ini adalah materi SKKNI terbaru ya, yang telah dibukukan tahun 2020 kemarin dan divalidasi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Yang pertama komponen biaya ekspor ya. Di sini jadi tahapan ekspor itu menghitung biaya ekspor ada 4. Pertama, rekan-rekan mengetahui tentang pengadaan barang, kemudian tentang handling, kemudian biaya variabel, ya. Nah, di sini kita lihat tentang pengadaan barang. Kemudian pengadaan barang itu nanti ada sifatnya 2, ya. Sebagaimana tadi pertanyaan Pak Yosi ya, ini agak sedikit terkait tentang sebagai trader atau sebagai produsen. Jadi pengadaan barang di sini tugas seorang eksportir itu hanya 2, mencari buyer dan menyiapkan produk. Menyiapkan di sini berarti kan pengadaan, baik dia bersifat sebagai produsen maupun sebagai trader. Ya. Jadi ini sudah bisa menjawab ya, bahwa eksportir itu tidak mesti sebagai seorang produsen. Bahkan terkadang produsen pun sudah sibuk dengan hari-hariannya memproduksi barang. Dia butuh seorang partner, seorang eksportir, atau ya dia membuat divisi ekspor. Jadi biaya pengadaan nanti di sini ada 2, yaitu untuk memproduksi dan membeli barang dari supplier. Kemudian ada biaya pengelolaan. Ya. Tentunya pengelolaan di sini kan bersifat pindahnya barang. Ya. Barang berpindah dari pabrik atau dari gudang kita sampai ke pelabuhan. Nah, di situ kan pasti ada banyak pihak yang terkait. Mulai dari misalkan jasa forwarder atau MKL, ya, ekspedisi muatan kapal laut, yang membantu kita mengkoordinir segala sesuatunya, mulai dari kontainer, kemudian truk kontainernya, kemudian handling di pelabuhannya, ya pasti kan banyak pihak dan timbul cost di sana. Nah, maka di sini kita harus mengetahui komponen biaya ekspor dari biaya pengelolaan itu berapa. Kemudian biaya pungutan dari negara dan bank. Ya. Misalkan gini, sebagaimana tanggal 1 kemarin Pak Nur Samsu mengatakan bahwa tidak ada pajak ekspor ya, atau PPN. Nah, di sini memang tidak ada pajak ekspor karena pemerintah mendorong untuk meningkatkan ekspor supaya neraca perdagangan surplus. Nah, gimana caranya untuk mendorong nilai ekspor? Tentunya pemerintah menghilangkan beban
sedemikian mungkin, maka tidak ada beban pajak ekspor. Nah, yang ada adalah bahasanya bea keluar. Bea keluar itu pun untuk produk-produk tertentu ya, diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Jadi, kalaupun kita bayar pajak adalah pajak penghasilan, ya. Bukan pajak ekspor atau PPN dan lain-lain. Tapi yang adalah pajak penghasilan yang kemarin-kemarin masih aturannya 1% dari omset apabila kita masih di bawah 4,8 miliar. Kemudian ada juga biaya bank. Biaya bank ini apa gitu ya? Ya sebagaimana kita kalau transfer antar bank kan kita antar bank misalkan bank kita bank pemerintah, kita transfer ke bank swasta kan ada kena biaya 6,5, atau ke bank misalkan dari bank bank mandiri ke bank lain tentu pasti kena 6.500. Begitu juga dalam kegiatan ekspor. Pengalaman saya ya, apabila kita terima pembayaran misalkan ada si buyer transfer uang muka, kemudian transfer lagi pelunasan, maka setiap transaksi, pengalaman saya dari dapat pembeli dari Timur Tengah itu per setiap transaksi saya dipotong 45 US dollar. Tapi pernah pengalaman dari Korea Selatan hanya dipotong 25 US dollar. Pengalaman dari Pakistan atau Afghanistan, Afghanistan tentunya tidak bisa ya, karena perbankan dan situasi politik di sana, sehingga mereka transfer dari Pakistan, saya hanya kena potongan 25 US dollar. Dari Bosnia kurang lebih sama, dari Amerika juga kurang lebih sama, 25 US dollar. Jadi akhirnya dalam rumus saya membuat bahwa potongan bank ya saya kira rata-rata 45 US dollar. Nah, setiap yang ada cost di situ, maka kita masukkan ke dalam komponen harga jual kita. Ya. Yang harus diingat seperti itu rumus dasarnya, setiap adanya cost masukkan itu ke dalam komponen harga jual kita. Kemudian jasa pihak ketiga. Jasa pihak ketiga siapa saja misalkan ya dalam perjanjian kontrak, sales kontrak atau LC atau purchase order itu diminta misalkan produk kita furniture, diminta bahwa ada sertifikat lab yang catnya itu bebas dari pelitur ya. Atau kita punya minyak atsiri yang dimana di situ harus ada standar nilai, misalkan nilai uji labnya. Atau misalkan produk kita makanan diminta ada nutrition fact ya. Seperti itu. Nah, itu kan kita keluar biaya untuk menguji di lab. Nah, hal-hal tersebut yang menyebabkan timbulnya biaya masukkan pula ke dalam komponen harga jual kita. Nah, jadi kurang lebih seperti itu komponen biaya ekspor ya. Nah, kita lihat lebih masuk ke dalam. Jadi biaya produksi ya, seluruh biaya yang berhubungan dengan barang yang dihasilkan di mana di dalamnya terdapat unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan lain-lain. Ini eksportir yang bersifat sebagai produsen. Tapi apabila sebagai trader bagaimana, Pak? Kalau sebagai trader berarti kan kita membeli kepada supplier. Lazimnya juga disebut dengan biaya perolehan untuk eksportir non produsen. Mana yang lebih banyak? Masing-masing ada ya, maksudnya kalau ditanya presentasinya eksportir itu banyak mana, Pak? Eksportir produsen atau eksportir non produsen? Nah, itu saya rasa bukan sesuatu pertanyaan yang penting. Yang penting adalah kita bisa action. Yang penting adalah kita bisa menjual, kita bisa dapat buyer. Tidak penting itu kita produksi sendiri atau sebagai trader. Karena saya sendiri juga awal mula sebagai trader ya. Saya bekerja sama dengan supplier, saya bekerja sama dengan dia, kemudian ya adalah trik-triknya bagaimana ketika importir bisa percaya bahwa kita seakan-akan pemilik pabrik tersebut. Kemudian biaya pengelolaan ya. Setelah tadi kita memproduksi barang, mengadakan barang baik dengan memproduksi langsung atau bekerja sama dengan supplier, tentunya kan dalam ekspor itu ada titik di mana itu adalah titik kesepakatan, yaitu titik penyerahan barang, serah terima barang, dan titik serah terima resiko, atau istilahnya biasa disebut dengan Incoterms. Nanti kita masuk pada Incoterms. Jadi nggak mungkin dalam dunia ekspor impor Bapak Ibu seenaknya saja misalkan menjual harga $5 per kilo di Cimanggis.
misalkan gitu. Atau $100 di Cijantung, atau $5 di Purwakarta. Itu nggak akan, itu sesuatu yang apa ya, sesuatu yang bukan yang umum ya. Malah ketika memberikan itu membuat si calon importir kita menjadi tidak percaya, trust-nya tidak muncul. Kenapa? Karena kita tidak menguasai tentang wawasan ekspor impor. Nah, ini juga termasuk salah satu aspek bagaimana kita membuat kepercayaan terhadap calon importir kita. Salah satunya dengan apa? Dengan kita menguasai ya wawasan ekspor. Salah satu parameternya mungkin Bapak rekan-rekan harus bisa menghitung harga dan memberikan harganya tersebut sesuai dengan Incoterms yang umum yang berlaku ya. Nah, kan tadi kita misalkan produksi supplier kita di Purwakarta. Nggak mungkin kita jual dengan harga serah terima barang dan tanggung jawab resiko itu di Purwakarta. Jadi peraturan perdagangan internasional itu telah menentukan titik-titik. Ya, misalkan serah terimanya di pelabuhan, baik pelabuhan muat ataupun pelabuhan tujuan. Ya, artinya pelabuhan yang importir. Nah, itulah salah satu titik. Jadi kan ketika tadi kita memproduksi barangnya di gudang atau di pabrik kita atau di pabrik supplier, kan kita harus memindahkan barang tersebut sampai ke pelabuhan muat. Ya, misalkan di Purwakarta, harganya misalkan ya umpama Rp50.000 di Purwakarta. Kita harus menghitung harganya menjadi misalkan harganya setelah kita hitung-hitung jadi 55.000 di pelabuhan Tanjung Priok. Artinya ada penambahan 5.000 karena berpindahnya barang dari Purwakarta sampai dengan Tanjung Priok. Nah, itu nanti akan kita kupas di inti dari sesi hari ini. Jadi nomor 1 ya, biaya pengemasan penyimpanan di gudang eksportir. Ya sederhananya biaya inland ya, artinya transport darat ya, misalkan dari Purwakarta dari gudang kita sampai dengan pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian ada biaya muat di gudang eksportir atau gudang penimbunan, maksudnya adalah mungkin ada biaya buruh borongan untuk mengangkut barang ya, memuat dari gudang kita ke atas masuk ke dalam peti kemas atau kontainer. Kemudian biaya angkut dari gudang penimbunan ke kontainer yard ya, biaya angkut, biaya terminal THC ya, terminal handling charge. Nah, ini semua rekan-rekan sobat ekspor tidak perlu khawatir bagaimana menghitungnya, banyak sekali komponennya dan lain-lain. Cukup kita tinggal tanya saja. Misalkan tadi kan pabrik kita umpama di Purwakarta. Kita tanya saja ke PMKL kita, berapa biaya kontainer dari Purwakarta ke Tanjung Priok. Misalkan dikasih 6 juta. Maka 6 juta itu sudah all in dari seluruh poin ini ya. Jadi tinggal kita hitung secara global saja. Tidak perlu kita rinci satu persatu, tapi secara global. Nah, tadi setelah kita mengupas tentang handling, sekarang kita mengupas tentang biaya pungutan negara dan jasa bank. Ya. Tidak ada, tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa tidak ada pajak ekspor, yang ada adalah biaya keluar, dan itu pun hanya tertentu seperti rotan, kayu, pasir, kelapa sawit, dan turunannya. Sering disebut dengan biaya keluar dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 104 garis miring PMK titik 010 garing 2018 tanggal 18 Desember 2018 ya. Saya yakin, aku yakin rata-rata produk UMKM eksportir orientasi ekspor rata-rata adalah produk bebas. Kemudian yang ada adalah biaya PPh final 0,5% ya. Ini waktu itu ada peraturan Pak Jokowi 2018 kemudahan omset di bawah 4,8 miliar. Kemudian biaya jasa bank atas TITI ya, TITI ini transfer telegraf, artinya kalau kita terima pembayaran tadi DP, teknisnya term of payment-nya kan ada TITI, term of transfer telegraf ya, artinya dia transfer dengan cara pembayaran melalui transfer. Ada lagi CAD atau DAP, ini adalah cash against document atau document against payment. Ini adalah term of payment sekali lagi. Jadi term of payment itu ada 3. Dia dengan transfer atau dengan DAP atau CAD. Ini mirip kayak LC, bedanya dia tidak menaruh uang di awal gitu. Kalau LC ketika dia buka LC
eh, otomatis uangnya sudah ada di rekening. Cuman kita tidak bisa tarik uang tersebut sampai dengan kita menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta di dalam LC. Nah, kalau kalau DAP dia telah terbitkan, nah, cuman uangnya nggak ada gitu ya. Artinya dia minta dokumen dulu baru ada pembayaran. Dokumennya pun kita serahkan ke bank. Bank di Indonesia menyerahkan ke banknya importir. Banknya importir memanggil si importir. Ini dokumennya sudah ada, silakan Anda bayar, transfer, baru bank bisa memberikan dokumen tersebut. Ya. Karena intinya sekali lagi bahwa ekspor itu bahasa sederhananya siapa yang memegang dokumen orisinil, dokumen orinya, hard copy-nya, dialah sebagai pemilik barang. Artinya ketika si importir tidak punya dokumen asli, ya walaupun hanya scanan berupa scanan PDF, dia bilang itu kontainer saya udah order, sudah datang dari Indonesia, bea cukai di sana atau pelabuhan di sana tidak akan memberikan barang tersebut kepada dia sampai dia bisa membuktikan dengan dokumen asli. Makanya dalam kegiatan ekspor ini dokumen asli itu adalah yang penting ya sebagai bukti pemilikan barang tersebut. Jadi jangan khawatir, misalkan kontainer sudah sampai sana, jangan khawatir kontainer kita bakal diambil walaupun dia belum bayar. Selama kita masih punya jaminan dokumen asli, dia tidak akan bisa bongkar kontainer tersebut sampai dia melunasi ke kita, baru kita kirim dokumen asli tersebut. Ya, jadi saling tawan ya, tawan menawan. Kita tawan dokumen aslinya, ya, lakukan dia pelunasan, baru kita kirim dokumen asli. Nah, kemudian biaya pihak ketiga. Siapa saja? Ya ini pihak-pihak yang membantu kita ya. Ada MKL, kemudian ada surveyor apabila diminta, kemudian ada sertifikasi ya. Misalkan diminta tadi fumigasi atau produk kita, produk tanaman, hortikultura dan lain-lain harus ada fitosanitari dari Balai Karantina. Kemudian ada SOA, ini harusnya C ya, Certificate of Analysis. Kemudian ada SHT, self-heating test, ini untuk produk-produk misalkan charcoal, batu bara, dan lain. Kemudian ada biaya SKA atau Certificate of Origin, ya, itu dari Dinas Kementerian Perdagangan tentunya. Kemudian biaya dokumen lain seperti PEB, EDI, BL, SIL. Nah ini nanti nomor 5 ini sudah all in masuk ke dalam nomor 1. Kemudian ada biaya asuransi apabila diminta sesuai dengan tentunya semua pihak ketiga ini sesuai diminta dalam perjanjian kita ya, jual beli kita. Nah, selesai tadi tentang komponen biaya ekspor ya. Jadi komponennya ada 4, pengadaan, kemudian handling, kemudian pajak atau bank, dan yang terakhir adalah pihak-pihak yang membantu kita. Nah, setelah kita selesai, kita tahu bahwa komponen ekspor itu ada 4, biayanya kita telah kalkulasi, kemudian kita ingin menentukan tadi yang saya bilang titik serah terima barang dan resiko ya. Jadi dalam perdagangan internasional Kadin seluruh negara telah membentuk kesepakatan namanya Incoterms International Commercial dan Terms, yaitu sederhananya seller obligation, transfer of risk, dan buyer obligation. Artinya tanggung jawab si eksportir ya, kemudian kewajiban eksportir dan haknya importir ya, tanggung jawab, serah terima, dan titik transfer resiko ya. Resikonya serah terima, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menanggung, dan lain-lain. Nah, Incoterms ini pertama kali dibentuk tahun 1934 ya. Sudah sangat tua sekali ya. Jadi pada tahun itu dibentuklah kesepakatan, dan Incoterms ini diperbarui setiap 10 tahun sekali. Ketika 1934 jeda ya karena ada 2 kali perang ada perang dunia, baru muncul lagi peraturan 1950-an, kemudian 60, 70, 2010, 2020, dan inilah yang terbaru ya 2020. Di sini kita lihat, di sini adalah gambar pabrik seller ya, baik ini kita maupun supplier kita ataupun kita sebagai trader. Kemudian maju selangkah ada inland, ini yang saya maksud adalah inland transport lokal. Kemudian di sisi kontainer
di sisi container yard sudah di pelabuhan, kemudian loading port artinya barang sudah di atas kapal ya, di crane tinggal naik ke kapal. Kemudian di sini ada di pelabuhan tujuan, kemudian di area pelabuhan, kemudian ada inland, ada gudang sampai kepada end user, ya sampai kepada retail. Nah di sini ada lihat ada warna biru dan warna pouch. Di sini seller obligation artinya kewajiban kita. Apabila kita jadi istilahnya di sini ada XW atau XWork, ya. Ada VCA, free carrier, free alongside ship, free on board, cost and freight, cost insurance freight, ya, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP. Kurang lebih ada 11-12 istilah. Kayaknya banyak sekali Pak. Ya, tenang saja ya. Dari sini cukup ya sobat ekspor itu kuasai satu, kuasai dengan baik yaitu FOB. Bagaimana cara menghitung FOB itu sudah cukup. Ya. Kenapa ya? Karena memang itu yang umum berlaku. Artinya resikonya kecil buat kita, resiko dari fluktuatif naiknya harga pelayaran, dan resiko yang lain. Nah, jadi pastikan kuasai sobat ekspor untuk bisa menghitung dengan baik itu dengan Incoterms FOB. Jadi nanti ketika di penawaran buyer bertanya berapa harganya, rekan-rekan sudah bisa menjelaskan misalkan 1.000 US dollar per ton FOB Tanjung Priok atau 1.000 US dollar per ton FOB Tanjung Mas, Tanjung Perak atau Belawan, Medan. Ketika buyer mendapat quotation dari seperti itu, maka buyer pun sudah bisa berpikir, oh ini 1.000 dolar barang sudah di atas kapal di pelabuhan A, di pelabuhan B. Nah, jadi kuasai baik-baik bagaimana cara menghitung FOB. Nah, di sini misalkan XWork. Sebenarnya sah saja memberikan harga XWork, tapi kan nanti buyer akan bingung. Dia tidak punya akses, karena kalau ketika XWork berarti kan serah terimanya di gudang kita. Nanti selangkah keluar dari gudang kita ya, itu udah urusan buyer. Nah, tapi kan di sini buyer terbatas. Dia tidak mengerti tentang hukum positif bagaimana ketentuan ekspor di negara kita. Dia tidak punya izin, license ekspor. Tentunya ini kan bermasalah buat dia dan menghambat. Dia tidak bisa cepat mengambil keputusan. Berbeda kalau misalkan kita kasih FOB ya. FOB mungkin dengan pengalaman dia jam terbang, dia sudah bisa menghitung. Misalkan pengalaman dia, dari Tanjung Priok ke misalkan Tanjung Priok ke Jabal Ali, ke Uni Emirat Arab. Biasanya misalkan 4.000 dolar per kontainer biaya pelayarannya. Dia bisa cepat langsung menghitung, ini harganya kemahalan, harga penawaran kita, FOB-nya atau buat dia menarik, masuk dan segala macamnya. Ya, tapi kalau XWork dia akan berpikir panjang. Gimana saya mengurus clearance ekspor di Indonesia? Pihak siapa yang bisa membantu saya? Ya kan? Nah, sehingga dia agak lambat dalam mengambil keputusan. Maka sangat jarang ya. Kalau rekan-rekan mau banding, mau cari-cari, coba lihat di Alibaba, penawaran orang rata-rata semuanya FOB. Ya, harga yang dicantumkan semuanya FOB. Jarang ada yang XWork. Nah, di sini misalkan saya jelaskan XWork ketika dia keluar barang kita, truknya berangkat, terjadi misalkan pecah ban, terguling kontainer, atau yang lain-lain, di situ sudah serah terima tanggung jawab risiko. Artinya itu sudah menjadi tanggung jawabnya resikonya si buyer. Ya, beban kempes, terguling, dan lain-lain. Itu tanggung jawabnya buyer. Di sini FCA, FAS tidak perlu artinya ini sini juga sangat jarang ya. Sangat jarang eksportir memberikan penawaran FCA atau FAS. Dan sangat jarang importir meminta dalam penawaran ini. Karena sekali lagi, dia tidak bisa melakukan clearance ekspor. Jadi, kasihlah FOB ya. Di sini misalkan tadi serah terima resikonya di gudang kita. Di sini kalau kita lihat tanda serunya serah terima di pelabuhan kita. Artinya di sini obligation kita bertambah, tanggung jawab kita bertambah. Apa tanggung jawab kita? Kita harus bertanggung jawab menanggung risiko barang tersebut sampai dengan pelabuhan kita, pelabuhan muat.
Ya, misalkan truk terguling atau bagaimana, ya itu kita harus koordinasi dengan pihak forwarder. Nanti forwarder lah yang membantu. Misalkan, Pak, truk kita terlambat masuk, bagaimana ini caranya dan lain-lain ya. Kemudian CFR. Bedanya dengan FOB apa? Bedanya kalau kita lihat di sini titiknya ternyata CFR adalah sampai ke pelabuhan muat, port of destination. Ya. Tapi sekali lagi lihat di sini tanda serunya. Ternyata serah terima resikonya di pelabuhan kita. Artinya misalkan berangkat kapal dari Tanjung Priok, terjadi kebakaran di kapal di tengah jalan, itu sebenarnya sudah bukan tanggung jawab secara peraturan Incoterms, ya, secara peraturan internasional. Tapi mungkin nanti ada buyer yang minta, ayo kita sharing kerugian ini. Nah, itu kembali kepada kebijakan rekan-rekan sekalian bagaimana untuk melihat jangka panjang hubungan relationship dengan importer. Misalkan kita sharing, ya kita bisa subsidi karena sekali lagi walaupun Incoterms internasional sudah mengatakan itu sudah bukan tanggung jawab saya, tapi untuk menjaga hubungan saya siap sharing, gitu. Misalkan bisa membantu dan lain-lain. Ada lagi CIF, titiknya sama, port of destination, tapi bedanya sudah kita pakai asuransi ya, asuransi. Jadi misalkan asuransi ya kita bisa klaim kepada pihak perusahaan asuransi. Asuransi itu ada perusahaan nasional, ada yang multinasional. Artinya multinasional itu banyak di negara-negara atau internasional di negara-negara seperti Tokyo Marine dan lain-lain. Kalau yang nasional apa Pak? Ya banyak, yang BUMN juga ada ya. Saya lupa perusahaan asuransi yang BUMN punya atau yang swasta. Ya. Terus kemudian yang CPT, CIP, DPU, DAP, DDP ya. Dari 2016 sampai dengan tahun ini baru sekali saya dapat permintaan dia minta DAP. Itu pun saya tolak ya. Delivery at place ya, bukan DAP term of payment. Term of payment kan jadi document against payment. Bukan itu maksudnya. Di sini delivery at place. Saya tolak. Kenapa? Karena saya koordinasi. Waktu itu dia minta di Jerman sampai dengan kotanya. Kota, bahkan gudangnya dia ya di kota tersebut. Saya koordinasi dengan forwarder bilang, Pak, tolak saja. Udah kasih penawaran FOB saja. Kenapa kita tolak? Karena nanti di sini ada clearance import ya. Clearance import di sana kan kita tidak punya akses. Saya tidak kenal perusahaan yang bisa broker custom di sana, custom broker yang bisa membantu saya di sana. Saya juga tidak tahu berapa biaya MKL di sana, forwarder. Pokoknya saya sangat buta lah untuk di sana, teknis sana. Makanya ya kita tolak saja. Kita bilang, kita arahkan FOB saja. Saya berani hanya bisa memberikan penawaran terbaik, yaitu dengan FOB. Ya, jadi seperti itulah. Inilah Incoterms. Ya, jadi rekan-rekan dalam memberikan harga nanti minimal harus bisa membuat bukan harus bisa ya, itu wajib. Jadi wajib memberikan penawaran dalam FOB. Nah, di sini kita kupas ya bagaimana teknisnya. Di sini misalkan pengiriman dengan full container loading, artinya tadi kan pasti rekan-rekan atau sobat ekspor sudah tahu harga di gudang misalkan segini, harga jual ya sudah termasuk margin yang diinginkan, tinggal ditambah jasa forwarder atau MKL. Berapa jasanya tentunya kita harus tanya kepada perusahaan forwarder. Maka jadilah itu FOB. Berpindah titik. Tadi titik ekspor di gudang kita ditambah jasa forwarder, berubah titiknya menjadi titik di pelabuhan muat. Ya. Kemudian pelabuhan muat ditambah OCF, Ocean Freight, ya, biaya pelayaran, berubah titik menjadi CFR, Cost and Freight. Titiknya barang sudah di pelabuhan tujuan, Port of Destination. CFR ya, yang dimana itu sudah Port of Destination ditambah asuransi menjadi Cost Insurance Freight, menjadi barang sampai di pelabuhan tujuan plus asuransi. Nah, jadi tahapannya seperti itu ya. Sangat mudah, tinggal kita tahu pihak mana yang membantu. Misalkan tadi harga gudang ditambah jasa forwarder jadilah FOB. Setelah kita kasih FOB, si importir nanya, saya maunya sampai pelabuhan saya, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan. Tinggal kita tanya lagi ke forwarder, berapa biaya pelayaran dari Tanjung Priok misalkan ke Singapura, berapa dari Tanjung Priok ke Jebel Ali, Uni Emirat. Dikasihlah harga sama forwarder, sekian Pak. Tinggal kita tambahkan tadi seharga
yang FOB ditambahkan harga pelayaran. Jadilah CFR. Ternyata CFR dia pengen pakai asuransi. Kita tinggal tanya lagi kepada perusahaan asuransi. Jadilah CIF. Itu yang perhitungannya dengan FCL, full container loading. Bagaimana dengan LCL? Misalkan Pak, kapasitas kita kecil ya. Kita hanya bisa memproduksi handicraft yang tidak bisa massal. Atau produk kita misalkan makanan minuman Pak. Ya misalkan sambal-sambelan atau kerupuk udang dan lain-lain yang kapasitasnya masih kecil. Bisa nggak ekspor? Bisa. Ya. Jadi istilahnya ada namanya LCL, less container loading. Bisa lewat udara, bisa lewat laut. Udara misalkan kalau produknya fresh, misalkan buah-buahan ya, atau produk perikanan. Ya. Nah di sini sama, cuman bedanya ada biaya inland. Kalau ini kan full kontainer, artinya kontainer tersebut datang ke tempat kita. Nah kalau ini kan nggak mungkin. LCL artinya nggak mungkin kontainer itu keliling. Misalkan jemput barang di Purwakarta, jemput lagi di Padalarang, jemput lagi di Bekasi, baru masuk ke Tanjung Priok. Nggak mungkin ya, karena ini bukan travel. Artinya inland di sini kitalah yang harus mengantarkan barang tersebut. Inland ini misalkan biaya inland kita misalkan harus sewa mobil box ya, karena misalkan kita memuat sekian 10 karton kerupuk ya, atau di sini ada biaya bensin, kita punya mobil sendiri tapi kita keluar bensin, tol, ya uang makan dan lain-lain. Jadi biaya inland ini kita tanggung sendiri. Berapa biayanya ini tergantung kepada masing-masing kita ya. Kemudian ditambah jasa forwarder. Artinya kita tanya, berapa Pak LCL? Nanti kalau LCL ini jasa forwarder tentunya sesuai dengan dimensi barang ya, dimensi volume misalkan berapa kubik muatan kita. Ketemulah tadi menjadi FOB. Nah, nomor 2, nomor 3 sama, FOB ditambah biaya pelayaran namanya CFR, CFR ditambah asuransi namanya CIF. Ya. Jadi itulah tahapan bagaimana cara menghitung harga. Ya. Yang minimal rekan-rekan di sini sudah bisa memahami, menangkap poinnya itu FOB ya. FOB tinggal tadi harga jual ditambah jasa forward. Nah, baiknya mudah-mudahan selesai materi ini segera action, cari informasi berapa FOB di pelabuhan terdekat. Sehingga besok-besok sudah bisa mulai melakukan kirim-kirim email perkenalan. Ketika inquiry, segera balas, kita sudah punya FOB ya. Jangan dia kirim inquiry, kita baru balas lagi seminggu, 2 minggu, karena kita baru mulai cari informasi berapa jasa forwarder. Terlalu lama membalas, momentumnya akan hilang. Ya. Nah, kemudian menghitung biaya ekspor, misalkan pengiriman dengan LCL via agregator. Penjualannya pada marketplace. Marketplace misalkan via Amazon atau Etsy dan lain-lain. Di sini ex-work ditambah inland, artinya kita mengirimkan barang ke gudangnya agregator. Kan kalau tadi ex-work di gudang kita, Franco itu harga barang sudah di gudang tujuan. Misalkan masih dalam satu kota gitu. Atau satu provinsi. Nah, dari gudang agregator ditambah jasa agregator, ya rekan-rekan bisa tanya berapa jasanya ke perusahaan agregator tersebut. Kemudian pengiriman dengan perusahaan jasa titipan seperti DHL, FedEx, UPS, TNT, ya ini gampang seperti sebagaimana kita mengirim pakai JNE, kita tinggal cek di websitenya mereka berapa biaya pengiriman, misalkan ke Dubai, ke Riyadh, ke Dammam, ya dan lain-lain. Kemudian kita masuk kepada setelah kita mengenal tadi tahu komponen ekspor, kemudian tahu Incoterms. Nah, sekarang pendekatannya kita mau menjual dengan teknis teknik gimana Pak teorinya? Seller price atau buyer price? Saya mau pakai harga kita gitu. Ya silakan, istilahnya seller price. Selama itu seller price, penetapan harga jual ekspor atau harga penawaran didasarkan dari perhitungan total biaya. Artinya total biaya pengadaan, pengelolaan, pungutan negara, dan jasa pihak ketiga ditambahkan dengan persentase laba yang diharapkan. Artinya saya pengen misalkan harga jual dengan margin 20% atau 30%, itu profit saya. Ya sudah silakan saja. Selama harganya masuk, menarik, ya buyer merasa harganya masuk, ya tidak masalah. Ya.
atau buyer price ya. Terkadang penetapan harga jual atau penawaran harga ekspor disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar internasional pada saat itu, atau bisa juga pada harga yang disanggupi oleh pembeli. Besarnya laba tergantung dari selisih antara harga pasar yang berlaku dikurangi dengan total biaya. Artinya misalkan harga yang kita berikan dinego ya, dinego sama buyer. Kemudian bagaimana Pak? Ya kembali kepada kebijakan sobat ekspor sekalian. Selama masih ada selisih dan masih ada keuntungan, barang bisa berputar, cash flow kita jalan, ya buat saya kenapa tidak? Gitu. Yang penting kita bisa jualan dan barang berputar. Ya kita bisa dapatkan laba, kita bisa punya penghasilan, kita bisa bayar gajian, beban-beban dan lain-lain. Jadi sah-sah saja mau seller price atau buyer price, terserah kembali kepada kebijakan perusahaan rekan-rekan sekalian. Ada lagi istilahnya subsidi price ya, harga jual ekspor didasarkan atas perhitungan total biaya sebagaimana yang dimaksud pada poin 1. Artinya dikurangi dengan komponen biaya tertentu. Misalkan kita berikan dalam satu kontainer terdiri 2 macam produk. Yang satu untungnya maksimal, yang satu untungnya tipis. Yang penting bisa jalan keduanya dan yang maksimal ini bisa ya mensubsidi atau kita memberikan harga, misalkan kita beri penawaran 1.200 terus kita bilang tapi ada diskon untuk kamu menjadi 1.150 sebagai harga buka ya untuk menarik perhatian. Kemudian ada lagi dumping price. Nah, tapi ini kalau dumping price sifatnya negara ya. Jadi tahun 2019 saya lihat berita di Running Text, pemerintah Indonesia dikatakan telah melakukan praktek dumping price untuk ini sebenarnya praktek perang dagang ya. Dikatakan Indonesia ingin menguasai pasar minyak goreng waktu itu ya di Eropa. Waktu itu ya India yang melaporkan Indonesia di pengadilan arbitrase internasional. Ya, sekali lagi ini itu perang dagang ya, dumping price. Nah, kemudian kita masuk ke dalam yang ketiga, output ketiga ya. Sobat ekspor mampu menentukan harga ya. Di sini ada internal, kemudian ada faktor eksternal. Internal apa saja? Tentunya ada biaya produksi, tenaga kerja, dan lain-lain. Eksternal ada persaingan, daya beli, pasar, kurs falas, politik, ya, dan lain-lain. Setelah itu kita identifikasi harga ekspor. Nah, di sini kita lihat cara membacanya dilihat dari posisi sobat ekspor. Misalkan bersifat sebagai produsen, maka kita baca ke bawah, tampil ke bawah ya, tanda checklist. Nah, ini checklist itu artinya ya masuk ke dalam komponen kita. Namanya juga produsen ekspor, berarti ada komponen biaya produksi. Ada komponen biaya nilai beli barang. Ada komponen biaya keluar. Bisa iya, bisa tidak, tergantung kepada tadi produk kita apakah kena peraturan Menteri Keuangan atau tidak. Ada jasa MKL, otomatis karena MKL yang membantu ya. Nah, begitu juga sampai ke bawah ya. Yang ini bisa iya bisa tidak, asuransi, komisi penjualan, kenapa bisa iya bisa tidak, tergantung. Tadi kesepakatan pakai asuransi atau tidak. Kemudian tergantung kita dapat pembelinya melalui marketing freelance atau tidak ya. Kemudian apabila sebagai eksportir, ya, artinya kita tidak produksi Pak, tapi kita beli barang. Ya, namanya juga sebagai trader. Ke bawahnya, nah ini juga diperhatikan. Atau kita hanya sekedar buying agent, kita tidak beli barang, kita tidak apa-apa, kita hanya komunikasi saja. Artinya kita dipercaya oleh buyer untuk menjadi agentnya dia. Ya. Nah, kemudian kita pajak, bisa iya, bisa tidak. Kalau kita hanya sekedar buying agent sebagai orang kepercayaan, tidak ada badan hukum, ya berarti secara pribadi saja. Kemudian agregator ya, apabila rekan-rekan sobat ekspor sebagai agregator. Ya. Di sini ada biaya MKL otomatis, kemudian ada biaya bank, biaya pelayaran, ya, asuransi, dan lain-lain. Nah, ini semua tergantung posisi sobat ekspor sekalian. Nanti posisinya sebagai produsen kah atau eksportir kah? Ya, ini komponen yang harus diperhatikan. Kemudian, nah di sini rumus ya. Ini sekaligus juga bisa menyinggung, menjawab pertanyaan Pak Yosi tadi. Bisa nggak kita tanpa modal ya?
Kalau tanpa modal kayaknya sulit, Pak, ya. Artinya tidak ada makan siang gratis, tapi dengan modal yang minim bisa nggak? Nah, ini bisa. Insya Allah ekspor bisa dilakukan dengan modal yang minim. Ya, ini bukan bombastis untuk bikin viral atau enggak, tapi ini memang pengalaman dari yang saya lakukan selama ini. Misalkan saya selalu membuat nanti akan di-share juga ini rumus Excel ini, silakan Bapak Ibu save, download, kemudian nanti tinggal diubah, disesuaikan dengan produknya. Ya. Misalkan kalau produknya hortikultura, tanaman, kan butuh fitosanitari. Tapi kalau produknya makan minuman, maka tidak ada fitosanitarinya, tinggal diganti misalkan uji lab kesehatan, atau uji lab nutrition fact, atau apalah. Disesuaikan dengan produknya masing-masing. Nah, gunanya membuat rumus ini apa ya? Gunanya untuk membantu kalkulasi kita. Membuat RAB kita dari proyek ini, berapa kita butuh modal, berapa kira-kira kita bisa dapat penghasilan, berapa kira-kira kita bisa sharing, misalkan kita bagi hasil dengan investor kita. Ya, kan, karena sekali lagi kita dengan modal minim. Artinya minim itu misalkan kita tidak punya kapital kita terbatas, kita cari kapitalnya investor. Ya. Gimana investor mau tertarik ya kalau kita tidak bisa menyajikan data, misalkan kita hanya via ucapan aja, mau nggak invest, gue ada project nih bla bla bla, ya agak sulit ya. Tapi kalau kita punya rumusan seperti ini ya, seakan-akan kita menunjukkan profesionalitas kita di sini. Misalkan kita sampaikan hitung-hitungan ya, bahwa misalkan di sini kurs saya kurangi dari Rp300, walaupun saat ini misalkan kurs saat ini 14.900 kurang lebih. Tapi ini kira-kira pada 2-3 rumus yang lama ini, mungkin awal tahun kursnya waktu itu masih 14.500. Saya kurangi Rp300, kenapa? Ya, andai kata rupiah menguat, ya kita masih dalam zona aman. Misalkan rupiah menguat menjadi 14.100, ya, maka kita masih aman. Walaupun sebenarnya eksportir itu ada dua keuntungan. Pertama, keuntungan dari presentasi laba yang diinginkan. Yang kedua, keuntungan dari nilai kurs. Ya. Nilai kurs. Bagaimana juga, coba lihat, bayangkan dulu ketika krisis moneter tahun 98, yang tadinya $1 3.800, tiba-tiba menjadi Rp16.000. Bayangkan naik 5 kali lipat keuntungan dari nilai kurs. Ya. Nah, ini seperti ini juga. Nah, di sini misalkan muatannya 18.500 kg, karena ini untuk full container loading. Dengan harga beli kepada supplier misalkan 14.500. Sehingga butuh nilai beli barang kepada supplier, nilai pengadaan 268.250.000. Nah, yang D ini adalah biaya handling, ya. Biaya handling, biaya lab, biaya pihak ketiga, ya, termasuk di sini ada PP staffing. PP itu apa maksudnya? Pulang pergi staffing. Artinya kan kita beli ke supplier. Nggak bisa dalam bisnis ini hanya via telepon kita percaya, nggak. Tetap kita harus datang supervisi. Makanya di sini ada PP staffing. Artinya ketika muat barang kita datang. Jangan sampai barang lagi dimuat kita nggak datang. Mesennya 20 ton, ketika dimuat oleh supplier kita, misalnya suppliernya nakal, dimuat cuma 15. Sampai di sana bayarnya komplain, mana 5 ton lagi. Ternyata nggak dimasukin sama si supplier gitu. Mungkin nggak, ya mungkin aja ya, namanya ya manusia gitu ya. Ketika tidak ada yang tidak merasa diawasi, ya dia akan membuat ya itu apa. Makanya sebisa mungkin kita minimalisir risiko-risiko tersebut. Bayangkan di sini ada PP staffing, di sini misalkan saya naik pesawat, naik kereta, ya uang makan saya, uang misalkan tidur di hotel dan lain-lain saya masukkan, saya bebankan juga ke dalam harga jual. Ya. Bahkan pajak yang artinya itu wajib pajaknya adalah perusahaan kita, saya bebankan juga ke dalam harga jual. Jadi sebenarnya kita bayar pajak, hanya pajaknya tersebut tidak mengurangi margin kita. Presentasikan di sini, lihat marginnya di I ya, sini marginnya itu 28 juta. Tapi ini bersih karena kita di sini telah kita masukkan komponen pajak. Ya. Beban-beban lainnya. Artinya 28 juta ini sudah
tidak dipotong pajak lagi karena pajaknya sebenarnya sudah kita masukkan ke dalam harga jual. Sebenarnya importir kita lah yang menanggung pajak. Kita hanya numpang bayar saja sebagai wajib pajak. Kemudian bayangkan potongan bank, ini pun saya masukkan juga ke dalam komponen harga jual. Ya, MKL pastinya karena kita jual FOB ya. Di sini FOB, saya butuh perpindahan barang dari gudang ke pelabuhan. Bahkan kirim dokumen, artinya kan tadi dokumen asli kita kirim pakai DHL, FedEx dan semacamnya. Bayangkan hanya sekedar kirim dokumen ya, yang pakai DHL itu 700.000, tetap saya bebankan juga kepada importir kita. Nah, setelah kita biaya pengadaan ini ya, yang C ditambah biaya handling, yang D jadilah H ya, harga jual 307. Sebenarnya totalnya tersebut biaya pengadaan tambah handling sebenarnya 279. Nah, pertanyaannya, Pak Farid, kalau modalnya 268 juta plus biaya handling 279, besar juga Pak modalnya. Kita baru mulai atau modal kita pas-pasan gimana? Nah, ini saya kasih tips. Ini pengalaman. Kan jangan lupa ya, sobat ekspor sekalian tuh akan meminta DP. Ya. Akan meminta DP. Ya, misalkan syukur-syukur kita bisa DP 50%. Artinya 50% dari 307 juta itu sudah 150 juta. 150 juta sudah bisa langsung kita DP-kan kepada supplier. Kurang sisanya 110 lagi. Dan hal yang lumrah ya, psikologi seorang produsen ya, pemilik barang, dia akan bilang kamu nggak bisa ngeluarin barang dari tempat saya sebelum kamu lunasin. Misalkan kita sebagai trader diberi statement seperti itu oleh supplier kita. Kita lobby Pak, kita kasih agunan nih, BPKB dan lain-lain bisa. Nggak bisa, saya butuh uang. Misalkan supplier minta gitu. Nah, kita carilah investor, makanya kita butuh ini. Kita akan bilang ke investor, modal 110 juta, dapat margin 28 juta, tinggal kita bagi hasil. Misalkan, jadi 110 juta tersebut kita carilah dari investor, baik dari kerabat, paman, keluarga, teman dekat, dan lain-lain. Nah, itulah yang saya bilang modal minim, Pak. Artinya ketika kita dapat DP, kita tinggal cari lagi selisihnya. Syukur-syukur bisa dilobi suppliernya dengan kepercayaan dan lain-lain. Ya. Kembali kepada jam terbang, bagaimana Bapak Ibu membangun engagement kepada supplier. Tapi tadi caranya itu, minta DP dulu 50%, ya DP 50% itu biasanya sudah bisa 70% melunasi kepada supplier. Artinya kita tinggal butuh modal 30% lagi. Nah, 30% carilah. Itulah seninya sebagai seorang entrepreneur. Dengan kita kan sudah bisa menyajikan data, kira-kira akan ada margin segini, 28 juta. Artinya 28 juta per 110 juta dikali 100%. Kira-kira berapa persen tuh? Kurang lebih mungkin 30-an. Itu sangat menarik sebenarnya. Karena seorang investor biasanya akan menjadi menarik atau tidaknya proyeksi tersebut dari bunga bank. Ya. Biasanya akan gambaran seperti itu. Kalau misalkan penawaran kita kepada investor bunga sama kayak bunga bank, tentunya dia akan lebih menaruh di bank karena aman gitu ya. Bank pasti aman, nggak akan ada uang hilang. Tapi kalau di sini kan ada risiko hilang, risiko tiba-tiba gagal bayar, ya walaupun kecil gagal bayar tuh nggak mungkin. Misalkan risiko kecelakaan, kontainer dan lain-lain. Nah itu tadi tips. Kemudian menentukan harga ekspor melalui agregator atau dropshipper. Bayangkan apabila kita seorang produsen eksportir keripik pisang atau keripik tempe ya, produk kita cuma 5 karton. Apabila kita kirim sendiri via udara atau via kapal laut akan sangat mahal. Tetapi apabila dikonsolidasi ya, oleh agregator, satu kontainer diisi oleh sekian puluh barangnya eksportir, itu akan sangat murah. Pengalaman Pak Nur Samsul sharing ya, Nudira di tahun sebelum COVID, pengiriman ke agregator ke Amazon di Amerika dengan jarak berapa ribu kilometer itu ya. Per kilonya biaya ongkos kirim hanya kena Rp7.500. Bayangkan ribuan kilometer dari Tanjung Priok ke Amerika Serikat. Sedangkan saya di Jabodetabek
kirim dengan JNT, JNE ya 1 kilo kena 9.500. Yang radiusnya masih Jabodetabek ya hanya puluhan kilo. Jadi sangat jauh ya. Ketika kita bermain volume dengan agregator bisa menekan biaya ongkos kirim kita. Ya, nanti bagaimana urusan distributor yang mendistribusikan di lapangan itu urusan dari timnya marketplace di sana, timnya Amazon ya, mereka sudah punya armada dan sebagainya. Tugas kita sekali lagi mencari pembeli dan menyiapkan produk. Nah, kemudian strategi kebijakan harga ekspor ya, di sini apabila produk kita industri ya kita lihat bagaimana biaya produksi, persaingan, kebutuhan dan keinginan. Apabila produk kita komoditas, lihat persaingan ya. Misalkan produk kita kopi. Nah, kopi itu ditentukan di dalam biasanya bursa harga ya. Kalau bursa efek kan saham, ini bursa harga yang misalkan yang ada di Amerika, di New York. Misalkan websitenya salah satunya Bloomberg. Di situ rekan-rekan bisa lihat kopi berapa harganya saat ini. Walaupun acuan di sana pasti akan lebih murah daripada kopi kita. Karena acuan di sana harganya pakai kopi Brazil. Kenapa murah? Karena Brazil pertaniannya sudah dengan industri. Sedangkan kita pertaniannya masih tradisional dan memetik kopinya dengan hand pick ya, dengan tangan. Makanya harus dilihat bagaimana persaingan. Kemudian produk kreatif dilihat dengan kebutuhan dan tren. Ya, jangan sampai momennya sudah berubah, ya desainnya sudah berubah, kita masih dengan desain yang lama. Mungkin sekarang desainnya serba minimalis, kita masih desain 10 tahun yang lalu ya, yang sudah lewat zaman. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian berdasarkan persaingan, ya perceived value fixing, penetapan harga berdasarkan harga jual rata-rata produk sejenis. Misalkan produknya briket. Gimana Pak cara mengecek harga? Salah satu toolsnya adalah marketplace Alibaba. Jadi rekan-rekan bisa lihat ya di Alibaba itu berapa orang naruh harga. Misalkan dari 1.225 sampai dengan 1.285 sampai dengan bahkan 1.300 sampai 1.500. Walaupun jual 1.200 saja misalkan sudah untung. Jangan terlalu jauh di harga pasar, karena nggak melulu harga di bawah harga pasar itu menarik, bisa menjadi sebuah tanda tanya oleh seorang importir, kok harganya jauh banget dari harga pasaran, jangan-jangan kualitasnya kurang, jangan-jangan ini hanya untuk menipu dan lain-lain. Ya, jadi sebisa mungkin berada di harga pasaran. Tapi misalkan setelah kita berikan harga pasaran, si importir nego Pak, ya dia mau misalkan scale bid pricing, penetapan harga jual berdasarkan penawaran dilakukan oleh pesaing. Misalkan importir kita bilang gini, oke saya akan beli kepada Anda, tapi Anda mau tidak dengan harga saya yang lama, artinya harga saya beli ke supplier sebelum Anda. Nah, ini kembali kepada kebijakan sobat ekspor sekalian. Selama masih ada keuntungan, selama masih bisa jualan, ya why not gitu, kenapa tidak? Yang penting kan kita intinya cash flow kita berputar, ya sehingga barang tidak mengendap lama. Ya. Kemudian berdasarkan kebutuhan, ya produk misalkan handicraft. Di sini kenapa masker? Kita tahu ketika masker dulu awal-awal COVID sangat bernilai, sehingga banyak dulu orang menimbun toko-toko dan lain-lain. Ketika datang substitusinya masker kain, sehingga ini pun jadi tidak ada harganya. Banyak orang jadi rugi dan lain-lain di pasar pramuka Jakarta Timur. Begitu juga produk handicraft ya, dilihat momentumnya, waktunya, harganya, kemudian substitusinya ya, jangan sampai kita kelihatan ketinggalan momentum tersebut. Ketika lewat tren ya, maka ya sudah bisa jadi barang kita tidak bisa terjual. Ya. Di sini lihat parameternya, value produknya bagaimana, konsumennya, segmennya bagaimana, kualitas, waktu ya, bentuk produk, wilayah dan lain-lain. Ini untuk produk kreatif. Nah, kemudian mengidentifikasi biaya tetap dan variabel. Kurang lebih waktu 15 menit lagi. Ini kita persingkat saja. Di sini ada biaya tetap yang biru, ya, ada biaya variabel. Tetap yang biru itu artinya tidak ada penjualan, maka biaya ini akan keluar.
apa saja. Contoh biaya tetap adanya di sini. Biaya tetap sama terlepas dari volume yang dihasilkan. Penilaiannya terkait waktu terjadinya biaya ini adalah pasti, biaya ini terjadi terlepas dari adanya unit yang diproduksi atau tidak. Kemudian biaya satuan, biaya ini merubah harga satuan unit. Jika unit yang diproduksi meningkat, biaya tetap per unit menurun, begitupun sebaliknya. Sehingga biaya tetap per unit berbanding terbalik dengan jumlah output yang diproduksi. Adapun biaya variabel, ya, biaya ikut berubah sejalan dengan perubahan dalam output, kemudian penilaiannya terkait volume, kemudian waktu terjadi, biaya variabel terjadi ketika ada unit diproduksi, biaya satuan, biaya variabelnya tetap sama dalam produksi per unit. Ya. Nah, sederhananya biaya produksi biaya tetap dalam produksi apa saja, yaitu administrasi perusahaan, penyusutan mesin, perawatan, listrik, air, kemudian gaji karyawan, direksi, dan biaya promosi. Ya, kan nggak ada penjualan, tentunya beban ini harus keluar. Nggak mungkin nggak ada penjualan, kita nggak gajian, puasa dulu, kan nggak mungkin. Kemudian biaya variabel dalam produksi ada biaya bahan baku mendukung, tenaga kerja per waktu. Kemudian dalam pengiriman ekspor, biaya tetap, biaya ikut berubah sejalan dalam perubahan dalam output. Adapun biaya variabel, ya ketika tidak ada ekspor maka tidak keluar biaya forwarder, biaya THC, biaya dokumen, komisi agen, dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian kita masuk dalam menghitung harga jual berdasarkan input. Jadi ini ada simulasi. Contoh, ini simulasi saja ya, full container loading, misalkan harganya 5.000. Anggaplah 5.000 itu di dalamnya sudah ada keuntungan yang kita inginkan. Per kilogram ex-work, artinya ex-work masih di gudang kita atau gudang supplier. Satu kontainer 20 feet memuat 18 ton. Kemudian tracking dan jasa MKL ya, dari ex-work dari gudang kita ke pelabuhan Belawan Medan untuk kontainer 20 feet 4.500.000. Kemudian sertifikat dan inspeksi PITO 1 juta rupiah. Ya, SKA atau CO ya, SKA itu surat keterangan asal, artinya menunjukkan barang itu dari negara mana, 150.000. Kemudian biaya pelayaran Belawan Mundra ya, 20 feet $700. Asuransi 0,5%, pulsnya 14.500. Ini latihan saja ya, simulasi. Penting rekan-rekan nanti paham bagaimana cara teknis menghitungnya. Nah, kemudian berapa harga FOB dalam falas, ya, valuta asing maksudnya, berapa harga satuan FOB, berapa harga CNF, berapa harga CIF. CNF itu istilah yang lama ya, sama dengan CFA, cost and freight. Nah, cara menghitungnya misalkan tadi kita hitung biaya pengadaan. Ya, tadi Rp5.000 per kilo, barangnya 18 ton. Artinya pengadaannya 5.000 dikali 18.000 kilogram, 90 juta. Ya. Kemudian bebannya atau biaya handling MKL 4.500.000, PITO-nya 1 juta rupiah, SKA-nya 150.000. Sehingga total 5.650.000. Itu biaya handling. Maka biaya pengadaan ditambah biaya handling yang tadinya ex-work menjadi FOB, yaitu 95.650.000 rupiah. Kita konversi kepada falas dengan 14.500 menjadi, kita bulatkan 6.600 US dollar per kontainer. Kemudian berapa harga satuan FOB-nya? Tinggal kita bagi. 6.600 dibagi 18 ton menjadi 367. Ternyata buyer mintanya CFR, tinggal kita masukkan, tambahkan tadi 6.600 ditambah biaya pelayaran 700 menjadi 7.300. Kemudian ternyata setelah CFR pengen pakai asuransi, kita tinggal tambahkan biaya asuransi ya, 7.300 dikali 0,5%, ya. Asuransinya segitu, kira-kira menjadi 7.336,5%, 5 US dollar CIF Mundra. Nah, inilah tahapan dalam menghitung harga ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk full container loading. Kemudian contoh untuk yang LCL ya, karena produk kita misalkan tidak produk massal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Dilanjut Pak Farid. Ya. Kemudian contoh, Ahmad, seorang eksportir keripik tempe di Purwakarta, berencana akan melakukan ekspor dengan negara tujuan Korea Selatan. Mendapatkan PO sejumlah 200 karton, 1 karton 5 kg, sehingga total berat barang ekspor adalah 1.000 kg. HPP-nya per kilo adalah Rp15.000. Kemudian menggunakan jasa forwarder dengan harga all-in termasuk tracking dari gudang ke pelabuhan, THC, PEB, BL, dan kepabeanan sebesar 2 juta. Jadi all-in jasa forwarder adalah 2 juta. Kemudian dibutuhkan dokumen ekspor, SKA atau CEO dengan biaya pengurusan 200.000. Kemudian menggunakan pengiriman melalui laut, LCL, di mana biaya pengiriman yang dikenakan adalah Jakarta Busan sebesar 30 US dollar per 1 kubik meter. Ya, asumsi 1 kg ekuivalen dengan 0,0072 GBM. Premi asuransi 0,5% dari harga CFR. Kemudian kursnya 14.500. Bagaimana cara menghitungnya? Pertanyaannya sama ya, FOB dalam falas, satuan FOB, CFR, dan CIF. Maka kita harus hitung dulu biaya pengadaan. Ya, kita hitung biaya pengadaan 1.000 kg dikali 15.000, jadi pengadaan barang adalah 15 juta. Kemudian jasa handlingnya EMKL 2 juta rupiah, dan dokumennya SKA 200.000. Maka tadi 15 juta itu di gudang kita, ditambah biaya handling 2 juta dan biaya dokumen 2.200.000 menjadi FOB 17.200.000 rupiah. Kita konversi menjadi 1.186 US dollar. Kemudian harga persatuan kilo tentunya tinggal dibagi ya, menjadi 1 kilonya 1,186 US dollar. Nah, CFR-nya gimana? Tadi kan 0,0072 GBM, tadi kan rumusnya harga jualnya adalah biaya pelayaran 30 US dollar per kubik meter. Sedangkan produk kita hanya 0,0072 GBM. Maka tinggal kita hitung saja berapa 0,0072 dari 30 US dollar. Ternyata adalah per kilo beban biaya pelayaran adalah 0,216 US dollar per kilogram. Itu kan per kilogram, sedangkan produk kita 1.000. Maka 1.186 ditambah 216 biaya pelayaran menjadi 1.402 dolar CFR Busan. Jadi jangan lupa tadi 1.186 FOB, 1.402 CFR. Kalau asuransinya gimana? Tinggal ditambah 0,5% ya, dari nilai CFR tersebut. Nah, seperti itu tahapannya dalam menghitung LCL. Kemudian tahapan dalam menghitung harga jual melalui agregator di marketplace. Misalkan produknya briket. Kita lihat di sini ya, kalau di Amazon harganya 17,03 US dollar. Nah, di sini sudah ada rumusnya ya, persentasi 5,63% ini harga dari agregator. Ini harga HPP kita ya. Termasuk margin yang diinginkan misalkan. Biaya ekspor ini harga presentasi dari perusahaan agregator. Mereka yang menentukan. 1,12 juga dari agregator. 15%, 30,89%, 17% yang hijau ini dari Amazon. Ya, Amazon yang menentukan komisinya mereka. Ya, tadi kan 17,03 US dollar, kalau dirupiahkan 248.683. Ya. Terus harga pokok penjualan kita sebenarnya 15.000 misalkan atau 14.000 lah. Dikurangi beban-beban lain masih ada laba kotor 110.000. Dikurangi lagi biaya pemeliharaan masih ada net margin bersih 68.219 rupiah. Ya. Bagaimana menghitungnya dengan HPP 14.000 tentunya tinggal 68.219 dibagi 14.000 dikali 100%. Ternyata presentasi returnnya adalah 487%. Sangat menarik. Ini harganya benar nggak? Ya benar, silakan dicek di Amazon. Harganya seperti itu. Memang harga yang terjadi di pasar retailnya Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir ya, simulasi dengan perusahaan jasa pengiriman dengan DHL, FedEx, UPS, TNT, IMS, atau PT Pos.
Ya, di sini Muhammad seorang eksportir kopi di Depok ya berencana akan melakukan ekspor dengan negara tujuan Saudi Arabia mendapatkan PO sejumlah 5 kilogram. Misalkan 1 kilo HPP-nya adalah 150.000 ya. Menggunakan jasa IMS per 1 kilo pengirimannya 450.000. Dibutuhkan dokumen ekspor SKA atau CO dengan pengurusan 10.000. Sudah, kursnya 14.500. Cara ngitungnya bagaimana? Ini mudah ya, sebagaimana kayak pengiriman kita di Indonesia. Tinggal harga barang, harga pengadaan, ya, 5 kilo dikali 150.000 menjadi 750.000 rupiah. Itu harga barangnya di Indonesia. Kemudian kita cek biaya pelayaran, ya, misalkan di websitenya IMS, per kilo 455.000 rupiah sampai dengan Saudi Arabia. Berarti 5 dikali 5 kilogram dikali 450.000 menjadi 2.250.000 ditambah tadi biaya kirim, ongkos kirim ditambah biaya pengadaan menjadi 3 juta rupiah. Nah, kurang lebih itulah cara menghitung dengan jasa titipan seperti DHL, jasa titipan kilat dengan DHL, FedEx, UPS dan lain-lain. Nah, tapi sebelum materi saya tutup ya, di sini ada latihan bagaimana menghitung harga, ada tugas ya. Nanti bisa dibaca di materinya. Kemudian waktunya juga sama, ya, kurang lebih 2 minggu. Alamatnya dikirim kemana tadi sudah di-share oleh panitia ya. Nah, ini juga sebagai latihan nanti untuk uji kompetensi nanti. Ya. Salah satu parameter dalam penilaian untuk uji kompetensi nanti. Jadi diharapkan Bapak Ibu mengerjakan ya materi ini, soal ini ya. Contohnya sama yang barusan kita jelaskan tadi ya. Tinggal yang beda hanya angka-angkanya saja. Mudah-mudahan ini pula sebagai latihan untuk rekan-rekan inti dari sesi hari ini itu bisa menghitung harga. Kurang lebih seperti itu saja ya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Mila. Terima kasih atas perhatiannya. Saya izin stop dulu. Pak, slide yang kedua dari belakang, Pak, masih